Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1856. Harvey menatap mata wanita itu dan berkata dengan keras, "Ji Qianying, kamulah yang baru saja mengaku padaku, dan sekarang akulah yang mengaku padamu. Selama sisa hidupku, aku bersedia melindungimu dan menjagamu. Darimu selama sisa hidupku. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu pacarku?" Mendengar kata-kata Harvey, air mata di mata Ji Qianying akhirnya tidak bisa ditahan, dan mereka meledak. Dia mengangguk dengan penuh semangat, "Ya." Setelah mengatakan itu, Ji Qianying mengubah 3 langkah menjadi 2, melemparkan dirinya ke pelukan Harvey, melilit leher Harvey, berdiri berjinjit, dan mencium bibir Harvey. Para penonton mulai bertepuk tangan dan bersorak. Meski di era ini, cinta adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan, bukan berarti semua orang tidak mendambakan cinta. Bagaimanapun juga, cinta yang tulus terlalu berharga. Sekitar pukul 11 malam. Ji Qianying meraih lengan Harvey dan berjalan keluar dari jalan pejalan kaki, matanya berubah menjadi bulan sabit dengan tawa. Setelah berjalan keluar dari jalan pejalan kaki, Harvey melirik waktu dan berkata, "Sudah larut, aku akan mengantarmu kembali. Apakah kamu tinggal di hotel atau di mana?" Ji Qianying menyipitkan matanya dan bertanya, "Kamu baru saja ingin membawaku kembali." "Ah, mengapa? Apakah kamu ingin berkonspirasi melawanku?" Harvey berkata dengan air mata dan tawa, "Gadis, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Aku tidak memikirkannya sama sekali, oke?" "Benarkah?" Ji Qianying tampak tidak yakin. "Tentu saja itu benar." Harvey mengangkat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku bersumpah demi lampu jalan." "Puci." Ji Qianying tidak bisa menahan tawa, lalu berkata, "Oke, aku hanya bercanda kamu. Sebenarnya, saya berencana untuk pulang hari ini, jadi saya tidak memesan hotel." "Ah." Harvey terkejut, "Pulanglah sekarang, jangan istirahat malam." "Tidak." Ji Qianying menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah lama tidak kembali, dan ayah saya menelepon saya, mengatakan bahwa ibu saya merindukan saya, dan biarkan saya pulang dan melihat. Selain itu, saya tidak tahu kapan Raja Naga akan memanggil kita, jadi sebaiknya saya kembali segera setelah saya memilikinya. Waktu sekarang." "Oke." Harvey mengangguk dan berkata, "Kalau begitu hati-hati di jalan." "Ya." Ji Qianying mengangguk dan berkata, "Aku sangat senang malam ini, terima kasih telah bersamaku. Meskipun aku tidak akan bisa menemanimu nanti, tapi itu tidak masalah, Sister Siwe tidak ada di Longcheng, kamu bisa pergi kepadanya, aku tidak keberatan." "Kamu benar-benar tidak keberatan?" Harvey bertanya dengan sebuah senyuman. Ji Qianying mengedipkan matanya yang indah dan bergumam dengan suara rendah, "Aku masih sedikit peduli, tetapi siapapun yang mengatakan bahwa seseorang bukan rumah utama dan hanya bisa menjadi rumah kecil, siapa yang berhak peduli?" "Dong." Harvey mengulurkan tangan dan menepuk kepala wanita itu dengan ringan, dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, apa itu ruang utama, apa yang kecil, di hatiku, maka kamu satu-satunya milikku. Kematian." Ji Qianying pura-pura mati rasa, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kalau begitu aku pergi, sampai jumpa lagi." Dengan itu, Ji Qianying melangkah maju dan mencium wajah Harvey, lalu berbalik, membawa sekelompok boneka, melompat ke kejauhan. Setelah berjalan ke sudut yang tidak berpenghuni, Ji Qianying melihat sekeliling, lalu langsung bangkit dari langit dan terbang menjauh dari Longcheng. Baru setelah dia melihat sosok Ji Qianying pergi, Harvey menarik pandangannya. Dia juga tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi pacar dan pacar dengan gadis ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa bertarung dengan gadis ini, tetapi pada akhirnya dia datang bersama. Saya harus mengatakan, takdir adalah hal yang luar biasa. Karena wanita ini meninggalkan prasangka duniawinya dan memilih untuk bersamanya, dia secara alami tidak akan mengecewakannya. Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menyalakan sebatang rokok. Sekarang, dia dalam kebingungan, kemana dia akan pergi malam ini? Haruskah saya mencari hotel untuk 1 malam dan kembali ke Auro Hills besok? Atau haruskah saya pulang dan tinggal di rumah selama 1 malam? Atau pergi ke Wenren Siwe? Setelah memikirkannya sebentar, Harvey memutuskan untuk bertemu Wenren Siwe. "Saya sudah di Longcheng, jadi jika saya tidak melihat wanita saya tidak bisa membenarkannya."
Memikirkan hal ini, Harvey berjalan ke sisi jalan, menghentikan taksi secara langsung, dan langsung menuju ke area Villa Xiangshan. Setelah berkendara selama lebih dari 1 jam, mobil tiba di area Villa Xiangshan. Sebagai salah satu area villa paling mewah di Longcheng, setiap villa di distrik Xiangshan Villa terjual lebih dari 100.000 meter persegi. Selain itu, setiap villa memiliki halaman pribadi dan taman seluas 1.000 meter persegi, dibangun di atas gunung dan proporsional, mengelilingi halaman yang tenang dan indah. Setelah tiba di pintu, Harvey membayar ongkos dan turun dari mobil. Awalnya, Harvey berencana untuk memanggil Wen Renxiwei dan membiarkan penjaga keamanan di gerbang membuka pintu dan langsung masuk. Tetapi setelah memikirkannya, Harvey masih berencana untuk mengejutkan wanita itu, jadi dia melewati pintu dan memasuki pengesahan dari area tanpa kamera pengintai. Setelah masuk, Harvey datang jauh-jauh ke pintu villa nomor 8. Sudah sekitar jam 12.30 tengah malam, tapi lampu di lantai 1 villa masih menyala. Harvey tertegun sejenak, berpikir, ada apa? Sudah larut malam, bukankah wanita itu masih tidur? Jadi, Harvey melompat langsung ke balkon di lantai 2, dan dengan ringan memasuki kamar Wen Renxiwei. Melalui cahaya bulan di luar, Harvey melirik ke kamar tidur, tetapi dia tidak menemukan siapapun yang menghargai bulan. Hah? Wanita itu tidak ada di kamar? Kemudian, Harvey diam-diam membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Setelah berjalan keluar dari kamar tidur, Harvey menatap ruang tamu di lantai pertama. Saya melihat lampu di ruang tamu di lantai pertama menyala dan TV menyala. Di sofa di seberang TV, Wen tertidur di sofa sambil memeluk bantal. Wanita itu bersandar di sofa, dan gaun tidur tidak bisa menyembunyikan sosok wanita yang menonjol, dan rambut awal lembutnya tersebar dengan santai, menutupi setengah dari wajah wanita itu. Meski hanya setengah dari wajah, itu masih sangat indah. Melihat wanita itu tidur di sofa, Harvey menghela nafas pelan. Pasti kesepian bagi seorang wanita untuk tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Saya tidak tahu berapa malam di masa lalu, wanita telah menghabiskan cara ini. Harvey merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun juga, waktu yang dihabiskan dengan wanita terlalu sedikit. Memikirkan hal ini, Harvey berjalan ke bawah dengan ringan dan datang ke ruang tamu. Segera, Harvey mengambil remote control dan mematikan TV, lalu berbalik untuk memeluk wanita itu. Tapi tepat ketika Harvey berbalik, bulu mata tebal wanita itu sedikit bergetar, dan kemudian perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Harvey berdiri di depannya, Wen Renxiwei tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba duduk. Harvey? Kamu? Kenapa kamu di sini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Wen Renxiwei menggosok matanya yang besar dengan penuh semangat, tidak terlalu percaya. York. Harvey tersenyum lembut dan berkata, Xiwei, kamu tidak bermimpi. Tidak. Bagaimana kamu tiba-tiba muncul? Dari mana kamu berasal? Kejutan yang tiba-tiba ini benar-benar membuatnya sedikit bingung. Harvey duduk di sebelah Wen Renxiwei dan berkata, saya baru saja melihatnya sangat terlambat, dan lampu masih menyala di ruang tamu di lantai pertama, jadi saya sangat terkejut, jadi saya mulai dari ayo masuk di balkon. Wen Renxiwei akhirnya mengkonfirmasi bahwa pria yang dia pikirkan benar-benar muncul di depannya, dan dengan senang hati melompat ke pelukan Harvey. Bagus, itu hebat. Aku masih bermimpi tadi, bermimpi bahwa kamu datang menemuiku, tetapi ketika aku membuka mata, kamu benar-benar muncul. Apakah ini legendaris dari hati ke hati? Bab 1857. Harvey membelai rambut wanita itu dengan ringan, tersenyum lembut, dan berkata, ya, itulah yang ada dalam pikiranmu. Wen Renxiwei memeluk pria itu dengan erat, karena takut pria itu akan menghilang di detik berikutnya. Dia bersandar di dada Harvey, dan bertanya, Harvey, mengapa kamu datang ke Longcheng? Apakah kamu di sini untuk melakukan sesuatu? Harvey berpura-pura tidak senang dan berkata, apa maksudmu? Tidak bisa datang ke Longcheng menemukanmu? Wen Renxiwei tersenyum manis, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang hanya ingin tahu. Harvey juga memeluk wanita itu dan menjawab, sebenarnya, saya datang seminggu yang lalu. Longcheng. Hanya saja saya harus berurusan dengan hal-hal mendesak pada saat itu, jadi saya tidak punya waktu untuk melihat Anda. Namun, sekarang setelah masalah selesai, saya ingin melihat bayi kami Xiwei. Tapi siapa? Tahu, saya melihat adegan ini segera setelah saya datang. Dasar idiot.
Mengapa kamu tidak kembali ke kamarmu ketika kamu tidur? Bagaimana jika kamu masuk angin? Wen Renxiwe cemberut dan berkata, aku hanya sedikit kesepian, jadi aku ingin menonton TV. Sebentar. Tapi siapa tahu? Setelah menonton, aku tertidur. Ini jelas bukan pertama kalinya. Katakanlah, berapa malam kamu tertidur di sofa? Harvey mengulurkan tangan dan menggaruk hidung wanita itu. Wen Renxiwe berkata dengan menyedihkan, itu bukan karena kamu tidak selalu datang untuk melihat orang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar nada centil wanita itu dan melihat wajah cantik wanita itu, Harvey merasa bahwa hati meleleh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya aku harus memberimu kompensasi yang baik. Bagaimana cara mengimbanginya? Wen Renxiwe mengedipkan matanya dengan ekspresi bingung. Apa yang kamu katakan? Harvey Chong mengangkat alisnya pada wanita itu. Mengatakan itu, Harvey langsung memeluk wanita itu dan berjalan ke atas. Penjahat besar. Turunkan aku. Wen Renxiwe berteriak malu-malu. Sayang Siwe, kamu bilang aku badas. Jika aku tidak melakukan sesuatu yang buruk, bukankah aku akan menyesali namaku? Harvey tertawa keras, lalu menggendong wanita itu ke atas dan masuk ke kamar tidur, di samping pintu. Cara, saya menutup pintu dengan kaki saya. 2. Hari berlalu dalam sekejap. Dalam 2 hari terakhir, Harvey menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama Wen Renxiwe di Longcheng. Ngomong-ngomong, dia pulang dan mengunjungi ayah dan 2 bibinya. Harvey merasa lega ketika dia mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja di rumah. Pada pagi hari ketiga, Harvey mengantar Wen Renxiwe ke perusahaan. Setelah memarkir mobil, Harvey turun dari mobil bersama wanita itu. Harvey, apakah kamu akan kembali ke Aurous Hills? Wen Renxiwe memandang Harvey dengan enggan, matanya sedikit merah. Awalnya, Harvey benar-benar berencana untuk membawa wanita itu ke perusahaan dan kemudian pergi ke bandara. Tetapi melihat penampilan wanita yang menyedihkan itu, Harvey tidak tahan. Dia menghela nafas dan berkata, aku benar-benar kalah darimu goblin kecil, lupakan saja, aku akan tinggal bersamamu untuk waktu yang lama, dan aku akan kembali di sore hari. Ya. Wen Renxiwe berteriak gembira, dan kemudian menarik lengan memegang Harvey. Mereka berjalan ke perusahaan bersama-sama. Harvey menemani wanita itu di kantor sepanjang pagi, dan makan siang bersamanya. Baru pada pukul 2 siang Harvey mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu dan naik ke pesawat ke Aurous Hills. Pesawat terbang selama lebih dari 2 jam, dan Harvey tidak tiba di Aurous Hills sampai lebih dari jam 5 sore. Setelah tiba di Aurous Hills, Harvey berjalan keluar dari bandara, menghentikan taksi, dan langsung pergi ke klub Hinia. Setelah berkendara selama sekitar 1 jam, mobil tiba di Hinia Club. Setelah turun dari mobil, Harvey berjalan langsung ke klub Bose. Kakak Harvey kembali. Selamat malam, Kakak Harvey. Selamat malam, Tuan York. Saat memasuki klub Bose, para staf dan tamu menyapa dengan hormat. Kakak Harvey. Pada saat ini, Jian Hen, Kuang Dao, Ji Chen, Chen Ruoyu dan Bai Lilong Yuan, yang sedang mengobrol di area istirahat aula, juga melihat Harvey dan bergegas untuk menyambutnya. Harvey bertanya sambil tersenyum, dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang terjadi di klub Bose. Kuang Dao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saudara Harvey, semuanya normal. Bagus. Harvey mengangguk. Ngomong-ngomong, saudara Harvey, terakhir kali kamu pergi dengan tergesa-gesa, apa yang harus kamu lakukan? Mengapa kamu kembali sekarang? Jian Hen bertanya dengan curiga. Crazy Blade, Ji Chen, Chen Ruoyu dan Bai Lilong Yuan juga memandang Harvey. Ayo, duduk dan bicarakan itu. Harvey melemparkan sebatang rokok ke masing-masing dari 5 orang Jian Hen, lalu datang ke sofa di tempat istirahat dan duduk. Setelah Jian Hen dan kelimanya duduk, Harvey menyalakan sebatang rokok tanpa menyembunyikannya, dan berkata dengan jujur, aku menerima perintah dari Raja Naga akhir-akhir ini untuk menemukan Ki Dayu Jiuding dan membangunkan jiwa naga dalam segel Gio Kerajaan. Dayu Jiuding? Membangkitkan segel Gio Kekaisaran? Jian Hen tercengang. Saudara Harvey, apa yang terjadi? Mengapa Anda buru-buru menemukan Dayu Jiuding dan membangunkan jiwa naga di segel Gio Kekaisaran? Harvey Chang menghembuskan asap dan berkata, ini memang peristiwa besar. Dalam setengah jam berikutnya, Harvey dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi di Tiongkok selama periode waktu ini dan bencana yang akan dihadapi. Jian Hen 5 orang mendengarkan.
Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, 5 orang Jian Hen langsung tercengang. Karena banyaknya informasi, mereka belum pulih untuk waktu yang lama. Semua keberuntungan Shenzhou hilang. Pemulihan aura dunia. Penggarap dari pesawat lain telah menginjakkan kaki di bumi. Tidak peduli berita itu, mereka terkejut. Singkatnya, situasi di Shenzhou dipertaruhkan sekarang, jadi perlu untuk memulihkan semua artefak yang menekan keberuntungan Shenzhou sesegera mungkin, dan kemudian memulihkan semua keberuntungan Shenzhou. Jika tidak dapat dipulihkan, maka masa depan Shenzhou akan menjadi bencana besar dan kehidupan akan hancur. Harvey mengisap beberapa batang rokok, lalu mematikan puntung rokok di asbak, ekspresinya sangat serius. Kakak Harvey, ada yang bisa kami bantu? Jian Hen bertanya dengan cemas. Mat Dao, Ji Chen, dan Bai Li Longyuan semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan Chen Ruoyu yang naif tampaknya menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dan senyum naif di wajahnya menghilang. Harvey berkata, saya ingin meminta Anda untuk membantu, tetapi ini bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan jika Anda mau. Terlebih lagi, bahkan saya tidak percaya diri untuk mengambil kembali nasib Shenzhou. Oleh karena itu, hanya saya yang bisa saya lakukan. Yang terbaik untuk membantu Tian Dao dan yang lainnya. Adapun apakah kita bisa berhasil atau tidak, itu masih belum diketahui. Bai Li Longyuan menarik napas panjang dan berkata, Saudara Harvey, kita semua terlalu lemah. Jika kita lebih kuat, kita akan melakukannya. Juga tidak seperti itu tidak bisa membantu. Jian Hen, Kuang Dao, Ji Chen, dan Chen Ruoyu juga menunjukkan kekesalan di wajah mereka, membenci diri mereka sendiri karena tidak dapat memenuhi harapan mereka. Harvey tersenyum dan berkata dengan lega, Oke, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dalam hal penting ini, tidak banyak yang bisa membantumu. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah mempertahankan pikiran normal dan berusaha memperbaiki diri. Setelah menghilang, Anda tidak dapat melatih keterampilan internal, tetapi Anda juga dapat melatih keterampilan eksternal untuk memoles tubuh fisik Anda. Mengerti? Saudara Harvey. Jawab Jian Hen. Keempat Crazy Blades juga menganggukkan kepala mereka. Oke, ayo bicara dulu, aku akan pergi menemui kakak iparmu. Harvey mematikan puntung rokoknya, lalu bangkit dan berjalan ke atas. Ketika dia datang ke pintu kantor presiden, Harvey mengetuk pintu. Silakan masuk. Suara wanita yang lembut dan intelektual datang dari dalam. Harvey menghela nafas ringan, lalu membuka pintu dan berjalan ke kantor. Begitu dia memasuki kantor, dia melihat Mu Erleni, yang mengenakan setelan profesional kasual, melihat-lihat dokumen. Bab 1858. Melihat wajah tak tertandingi wanita itu, mulut Harvey sedikit terangkat, memperlihatkan senyum lembut. Selama dia melihat wanita ini, Harvey merasa seperti dia telah kembali ke rumah. Perasaan ini meyakinkannya. Harvey tidak mengeluarkan suara, tetapi menutup pintu dengan lembut. Mendengar suara pintu tertutup, Mu Erleni perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Harvey muncul di depannya, Mu Erleni tersenyum lembut, aku kembali. Ya? Harvey mengangguk ringan, lalu berjalan mendekat. Mu Erleni meletakkan dokumen di tangannya di atas meja, melingkarkan tangannya di sekelilingnya, dan berkata, katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Harvey tertawa kering, dan berkata, Erleni, bisakah aku pergi dulu? Jangan bilang padaku. Bagaimana menurutmu? Mu Erleni menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu tidak menganggapku sebagai wanitamu, maka kamu tidak perlu memberitahuku. Ini. Harvey tiba-tiba tertekan. Erleni, aku hanya takut memberitahumu itu akan membuatmu khawatir. Mu Erleni menatap mata Harvey dan berkata, Harvey, aku pernah mengalaminya. Banyak hal dengan Anda, dan saya telah mengembangkan hati yang kuat. Semakin Anda tidak mengatakannya, semakin saya akan memikirkannya dan khawatir. Jadi, terserah Anda untuk mengatakannya atau tidak. Mata dan berkata, Erlen, sebelum saya mengatakannya, saya akan memberi Anda sesuatu yang sangat menarik. Hadiah. Saya berjanji Anda akan sangat menyukai hadiah ini. Mata Mu Erleni sedikit bersinar, tetapi wajahnya tidak menunjukkannya, sebaliknya. Dia berkata, hadiah apa? Kalau perhiasan, maka saya tidak tertarik. Tentu saja bukan perhiasan. Harvey tersenyum,
lalu mengeluarkan tas seukuran telapak tangan dari cincin naga, dijahit dengan sutra ungu dan disulam dengan awan keberuntungan, dan meletakkannya di depan MU Erlene. Ini dia. Tas kain? MU Dirge mengambil tas kain dan meliriknya, dan berkata dengan jijik, hadiah macam apa ini? Harvey tersenyum dan berkata, Dirge, jangan meremehkan tas kain ini. Biarkan saya memberitahu Anda, tas kain ini adalah sangat berguna. Ini sangat berguna? MU Erlene terkejut. Apa maksudmu? Harvey menjelaskan, tas kain ini disebut tas penyimpanan. Meskipun tas kain ini hanya seukuran telapak tangan, tapi ada ruang di dalamnya, mungkin kantor ini. Biasanya besar dan bisa menampung banyak barang. Dengan tas penyimpanan ini, akan jauh lebih nyaman bagimu untuk berbelanja di masa depan. Benarkah? Penjelasan Harvey, wajah MU Erlene tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah ini benar-benar tas penyimpanan? Apakah ini jenis senjata ajaib penyimpanan di serial TV Siusian? Bisa dibilang begitu. Harvey mengangguk. Ya Tuhan. MU Erlene terkejut, dan berkata, saya pikir tas penyimpanan itu dibuat di serial TV, tapi saya tidak berharap itu menjadi hal yang nyata. Harvey, tas penyimpanan ini, bagaimana Anda mendapatkannya? Harvey tersenyum dan berkata, rahasia. Potong, jangan katakan tarik ke bawah. MU Erlene memutar matanya ke arah Harvey dengan apik, dan kemudian berkata, saya sangat menyukai hadiah ini. Tapi jangan robek. Topik, mari kita bicara, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Harvey berkata tanpa daya, oke, Erlene, karena kamu benar-benar ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan, jadi dia tidak menyembunyikannya lagi, dan memberitahu wanita itu semua yang terjadi selama ini dan apa yang telah dia lakukan hari ini. Setelah mendengarkan narasi Harvey, MU Erlene tercengang, persis sama dengan ekspresi Jian Hen dan Crazy Blade ketika mereka mendengar berita itu. Setelah penundaan yang lama, MU Erlene berkata, Harvey, apakah kamu yakin kamu tidak mengarang cerita? Kamu tidak dapat mengarang cerita untuk menipuku. Harvey menghela nafas dan berkata, Erlene, aku tidak benar sama sekali. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa semua yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya terjadi setiap tahun di Cina. Bagaimana apakah ini terkait dengan keberuntungan Tiongkok? Apa hubungannya? Ada juga pemulihan energi spiritual global, ini tidak pernah terdengar. MU Erlene masih tidak percaya, atau setidaknya dia tidak bisa mempercayainya. Harvey tidak menjelaskan banyak, tetapi malah bertanya, Erlene, tidakkah kamu menemukan masalah kekurangan energi spiritual ketika kamu berkultivasi kali ini? MU Erlene tercengang, dia menjawab dengan bodoh, dan kemudian berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal sebesar itu bisa terjadi tiba-tiba? Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi itu sudah direncanakan. Jika Anda menebak dengan benar, yang menyebabkan runtuhnya keberuntungan Shenzhou, dan pelaku di balik pemulihan energi spiritual global adalah mantan Kaisar Kegelapan. Bajingan sialan ini. MU Erlene mengatupkan giginya dan membanting meja. Jika kamu mati, tidak ada yang akan hidup dalam damai. Harvey menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Kita hanya bisa menyalahkan kita karena tidak menyadari konspirasi Kaisar Kegelapan sebelumnya. Pada saat ini, wajah MU Erlene penuh dengan kekhawatiran, dan dia berkata, Harvey, apakah yang kamu katakan itu benar? Jika keberuntungan Shenzhou tidak dapat dipulihkan, apakah Shenzhou akan benar-benar punah di masa depan? Tentu saja itu benar. Harvey mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa Shenzhou kami dapat terus berlanjut hingga saat ini adalah karena keberuntungan yang besar dan agung. Dan keberuntungan yang besar dan agung ini juga bergantung pada beberapa orang kuat, menggunakan alat-alat ilahi. Keberuntungan Shenzhou. Justru karena inilah Shenzhou kami telah mengalami begitu banyak pasang surut, tetapi masih berdiri, dan bahkan mampu bangkit dengan kuat dan bergerak menuju kebangkitan. Jika tidak, Shenzhou kami akan seperti beberapa lainnya seperti beberapa peradaban kuno. Mereka telah menghilang di Sungai Panjang. Sekarang nasib Shenzhou telah runtuh. Jika kita tidak dapat mengambilnya kembali, Shenzhou kita akan benar-benar musnah seperti beberapa peradaban kuno lainnya. Tentu saja, dengan pesona yang dipatahkan, sekarang bukan hanya Shenzhou kita yang menghadapi bencana, seluruh peradaban manusia akan membawa bencana. MU Erlene menatap Harvey dengan cermat dan berkata, Harvey,
Apakah Anda yakin dapat mengambil kembali keberuntungan Shenzhou? Tidak yakin. Harvey menjawab dengan jujur, dan kemudian berkata, tetapi, bahkan jika kami tidak yakin, kami harus melakukannya. Yakin. Adalah satu hal, apakah Anda melakukan yang terbaik adalah hal lain. MU Airline mengepalkan tinjunya erat-erat dan bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat mengambil kembali keberuntungan Shenzhou? Saya tidak tahu. Harvey menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kepala. Untuk sementara, keduanya terdiam, dan suasana di seluruh kantor sangat tertekan. Setelah terdiam beberapa saat, MU Airline angkat bicara. Harvey, aku tidak pernah ingin kamu mengambil risiko. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Tapi kali ini, aku mendukungmu. Saya harap Anda berhasil memulihkan keberuntungan Shenzhou, meredakan krisis di Shenzhou, dan memulihkan perdamaian dunia. HM. Harvey mengangguk berat. Tetapi, pada saat ini, ponsel Harvey tiba-tiba berdering. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu dari Crazy Blade, jadi dia menghubungkan panggilan. Itu. Gila Blade, apakah ada masalah? Tanya Harvey curiga. Kakak Harvey, cepat turun, anak dari Chiba Ryoma ada di sini. Blade gila menjawab. Chiba Ryoma? Harvey tampak bingung. Apa yang dilakukan orang ini? Crazy Blade menjawab, aku juga tidak tahu, dia bilang dia sedang mencarimu. Oke, aku akan turun sekarang. York. Zun menjawab, dan menutup telepon. Bab 1859. Ada apa, Harvey? Apa yang terjadi? MU Airline bertanya dengan curiga. Harvey berkata, kan tahu baru saja meneleponku dan berkata bahwa Kianya Ryoma sedang mencariku. Kianya Ryoma? MU Airline memikirkannya dan berkata, itu adalah pedang nasional Sakura yang kamu sebutkan tadi. Itu benar. Harvey mengangguk. Kenapa dia datang kepadamu? Ekspresi MU Airline berubah, dan berkata, apakah dia di sini untuk memberimu surat perang untuk ayahnya? Kamu berlibur dengan keluarga kerajaan-kerajaan Sakura, dan kamu juga membunuh kerajaan Sakura. Tuan Ishikawa Shuichi. Dewa pedang kerajaan Sakura Chiba Shengping pasti ingin membalas dendam darimu. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Senior Chiba benar-benar ingin membalas dendam dariku, maka aku dan Jian Hen terakhir kali. Ketika mereka melakukan tugas di negeri Sakura, Senior Chiba tidak akan melepaskanku. Meskipun aku sudah lama tidak bergaul dengan Senior Chiba, aku tahu orang seperti apa. Dia. Meskipun dia dari negeri Sakura, dia sangat ramah dengan Shenzhou, dan dia dulu adalah teman dari Dewa Pedang Shenzhou kita. MU Airline berkata, dulu, sekarang, Chiba Shengping ini bagaimanapun juga adalah penduduk asli Sakura. Kamu membunuh begitu banyak anggota keluarga kerajaan Sakura, dan kamu memukul dengan keras. Dunia seni bela diri bangsa Sakura. Sebagai orang bangsa Sakura, bagaimana dia bisa benar-benar duduk dan menonton? Tidak peduli seberapa besar perut seseorang, itu bisa tidak sebesar ini, kan? Harvey sedikit mengernyit dan berkata, aku akan turun dan melihatmu dulu. Lihat sesama Chiba Ryoma itu. MU Elegi berkata, aku akan pergi bersamamu. Harvey tidak menolak, tetapi meninggalkan kantor bersama MU Airline dan berjalan ke bawah. Ketika Harvey dan MU Airline datang ke aula Clubhouse, mereka melihat seorang pria muda dengan wajah memar dan kain kasa melilit kepalanya, yang tampak sangat malu berlari. Pemuda ini adalah Chiba Ryoma. Tuan York, tolong selamatkan ayahku. Kianya Ryoma berteriak serak, lalu berlutut tepat di depan Harvey. Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat Kianya Ryoma berlutut tepat di depan Harvey. Mereka baru saja melihat bahwa anak ini berasal dari negara Sakura. Itu hanya membuat mereka bertanya-tanya, mengapa orang-orang Sakura ini tiba-tiba berlutut di depan Hola York? Harvey juga tercengang ketika Kianya Ryoma tiba-tiba berlutut padanya. Sebagai putra Dewa Pedang Bunga Sakura, dia tahu betapa bersemangatnya anak ini. Bahkan jika anak ini kalah darinya 2 kali berturut-turut, dia tahu bahwa anak ini tidak pernah melayaninya. Namun, pria yang sombong itu berlutut pada dirinya sendiri hari ini. Menakjubkan. Harvey berkata, Tuan Kianye, ada apa? Berdiri dan bicara. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini, tidak baik bagimu untuk berlutut di sini.
Kianya Ryoma meringkik dalam dialek Cina yang cukup fasih. Yorkshire, jika kamu tidak berjanji untuk menyelamatkan ayahku, aku tidak akan bangun. Harvey berkata dengan geli, Tuan Chiba, kamu benar-benar meremehkanku. Ayahmu adalah dewa pedang kerajaan Sakura, dan kekuatannya tak terduga. Tapi sekarang Anda mengatakan biarkan saya menyelamatkannya, saya benar-benar tidak mengerti. Chiba Ryoma menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan York, saya tahu bahwa Anda berlibur dengan keluarga kerajaan-kerajaan Sakura kami, dan saya juga tahu bahwa Anda membunuh banyak pengawal keluarga kerajaan-kerajaan Sakura kami, dan bahkan, negara bagian Amaterasu. Guru, Ishikawa Shuichi meninggal. Di tanganmu. Kematian guru nasional membuat Kaisar Negeri Sakura kami marah dan bertekad untuk membasmimu. Jadi, beberapa waktu lalu, Kaisar memanggil ayahku dan meminta ayahku untuk membunuhmu dan memulihkan Sakura kita. Wajah keluarga kerajaan. Lalu, Harvey bertanya ringan. Reaksi Kaisar Kerajaan Sakura juga diharapkan. Akan sangat aneh jika Kaisar Kerajaan Sakura tidak merespons sama sekali. Chiba Ryoma melanjutkan, ayahku menolak permintaan Kaisar pada saat itu. Tetapi justru karena penolakan ayahku, dia benar-benar membuat marah Kaisar. Namun, ayahku, sebagai ahli nomor 1 di dunia seni bela diri dunia, Kerajaan Sakura, tidak dapat membantu saya. Ayah. Jadi, Kaisar mengalihkan targetnya ke keluarga saya. Baru kemarin, Kaisar mengirim orang untuk menangkap keluarga saya dan mengunci mereka di istana. Kaisar mengirim pemberitahuan kepada ayah saya, memerintahkan ayah akan membawamu dalam 3 hari hilangkan. Jika ayahku tidak melakukannya, dia akan secara paksa melakukan pengkhianatan dan membunuh keluargaku. Persetan. Mulut Crazy Blade berkedut, Kaisar Kerajaan Sakuramu terlalu buruk. Dia tidak bisa membantu ayahmu, jadi dia akan melakukan sesuatu untuk keluargamu? Baili. Long Yuan mencibir, Kaisar Kerajaan Sakura sebelumnya bukanlah hal yang baik, jadi bukan hal yang aneh jika kaisarmu melakukan hal seperti itu. Jian Hen aneh. Secara otentik, ayahmu adalah ahli nomor 1 di negeri Sakura. Di negeri Sakuramu, tidak ada yang bisa mengalahkannya, kan? Jika dia ingin menyelamatkan keluargamu dan membunuh Kaisar, bukankah itu mudah? Chiba Ryoma berkata dengan sedih, kamu tidak tahu ayahku. Tidak peduli seberapa marah ayahku, dia tidak bisa membunuh Kaisar. Jika ayahku benar-benar melakukan ini, maka negeri Sakura tidak akan lagi memiliki ruang untuk ayahku dan kami. Keluarga Chiba. Bagaimanapun, membunuh Kaisar adalah pengkhianatan, itu adalah kejahatan keji, dan itu akan ditolak oleh semua orang di negeri Sakura. Kuang Dao menggaruk kepalanya dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, sepertinya memang begitu. Ayahmu tapi Dewa Pedang Sakura yang bermartabat sekarang diancam oleh anjing seperti itu, yang benar-benar menyedihkan. Setelah mendengar kata-kata Chiba Ryoma, Harvey mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, ayahmu akhirnya menyetujui permintaan kaisarmu dan akan datang ke Tiongkok untuk membunuhku? Harvey bertanya ringan. Kianya Ryoma mengangguk dan berkata, ya, ayahku tidak punya pilihan selain setuju. Harvey bertanya-tanya, kekuatan ayahmu sangat kuat, jika dia benar-benar datang untuk membunuhku, aku tidak bisa menghentikannya. Untuk menyelamatkan ayahmu. Apakah lebih tepat untuk menyelamatkan saya? Chiba Ryoma bertemu dengan tatapan Harvey dan berkata, Tuan York, saya tahu Anda dan pemegang pedang Shenzhou, Asosiasi Wushu Shenzhou, dan 4 pelindung utama negara Shenzhou. Tim dan bahkan Raja Naga Cina sangat dekat. Jadi, saya hanya bertanya kepada Anda, jika ayah saya benar-benar membunuh Anda, apakah organisasi-organisasi top di Cina ini akan duduk dan menonton? Mendengar pertanyaan ini, Harvey terdiam. Jika Chiba Shengping benar-benar bunuh diri, saya khawatir Raja Naga dan kepala suku akan menjadi yang pertama menolak. Pada saat itu, Chiba Shengping akan benar-benar putus dengan Shenzhou. Setelah rusak, Chiba Katsupei akan berada dalam masalah besar. Tidak peduli seberapa kuat Chiba Shengping, dia mungkin tidak dapat menahan pengepungan dan penindasan Tian Dao. Memikirkan hal ini, Harvey mengerti mengapa Chiba Ryoma datang untuk memohon padanya. Anak ini ingin menjadi sangat teliti. Tampaknya masalah ini tidak mungkin untuk melakukannya sendiri. Dalam hal ini, dia harus bertahan dan menjaga Chiba Katsupei. Dia masih menghormati Chiba Shengping. Kianya Ryoma tersenyum pahit dan berkata, saya tahu bahwa Shenzhou Anda adalah negara harimau dan naga tersembunyi, dan pasti ada banyak master. Hanya beberapa,
pemegang pedang, Shenzhou Anda yang menakutkan. Adapun master tersembunyi lainnya, belum lagi. Jika ayahku membunuhmu, itu akan menyebabkan perang antara dunia seni bela diri kerajaan Sakura dan dunia seni bela diri Cina. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat ayahku, dia tidak akan bisa berada di tangan begitu banyak orang kuat di Tiongkok Anda. Bertahanlah. Bab 1860. Harvey menyipitkan matanya dan bertanya, Tuan Qianye, apa yang Anda ingin saya lakukan? Qianye Ryoma memohon, Tuan York, saya ingin memohon kepada Anda, jangan setujui tantangan ayah saya, dan segera pergi dari sini. Yang terbaik adalah membiarkan Tuan Cina melindungi Anda. Selama Kaisar tahu bahwa Anda dilindungi oleh Tuan Cina, dia tidak akan punya alasan untuk menyalahkan ayah saya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Anda dan ayah saya. Harvey mengerutkan kening, mengunci erat dan berkata, aku bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tapi aku tidak bisa melarikan diri seumur hidup. Jika masalah ini benar-benar terpecahkan, hanya ada satu cara, dan itu adalah membunuh kaisarmu. Kerajaan Sakura. Cegah keluarga kerajaan-kerajaan Sakuramu secara menyeluruh dan beritahu mereka untuk tidak melakukannya. Mengapa kamu memikirkanku lagi? Bunuh kaisar? Qianye Ryoma tercengang. Dia tidak berharap Harvey mengusulkan metode ini sama sekali. Ya, metode mencari saudara ini tidak buruk. Sekali dan untuk semua, itu akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Ini sangat bagus. Qianye Ryoma bergidik, berpikir bahwa pikiran Harvey terlalu menakutkan. Seolah-olah kaisar negeri Sakura mereka ada di mata mereka. Seperti babi dan anjing, mereka bisa membunuh jika mereka mau. Harvey tersenyum ringan dan berkata dengan percaya diri, Tuan Qianye, Anda tidak perlu khawatir. Karena Anda tidak dapat melakukan ini, biarkan saya melakukannya untuk Anda. Ini dapat dianggap sebagai bantuan untuk senior Qianye. Bagaimanapun, jika bukan karena belas kasihan senior Qianye terakhir kali, saya khawatir teman-teman saya dan saya tidak akan bisa kembali sama sekali. Qianye Ryoma berkata dengan cemas, tapi ayah saya akan segera datang, bagaimana Anda bisa membunuhnya? Kaisar? Dia setuju dengan saran Harvey untuk membunuh kaisar. Lagi pula, karena ayahnya tidak mendengarkan perintahnya, kaisar ini selalu bermasalah dengan klan Chiba mereka, dan dia diam-diam mengawasi klan Chiba mereka. Ayah baik dan bisa menanggungnya, tapi dia tidak tahan. Jika dia tidak bisa mengalahkan para penjaga di samping kaisar, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Harvey tersenyum ringan, dan berkata, Tuan Qianye, saya tidak perlu melakukannya sendiri untuk membunuh kaisar kerajaan Sakura. Apa maksud Anda? Qianye Ryoma tampak bingung. Harvey hanya tersenyum misterius, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Halo, Hallmaster, apa pesanan Anda? Sebuah suara magnet terdengar, berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Karena itu, Harvey memanggil Aifis, salah satu dari 4 raja di bawah tahta balas dendam sebelumnya. Setelah mengalahkan Raja Pembalasan, Elvis memimpin semua orang di Tengkorak Merah untuk berlindung di Harvey, dan membantu Harvey memimpin Tengkorak Merah. Harvey berkata, Elvis, sekarang aku punya tugas untukmu. Tugas apa? Tolong beritahu aku. Elvis menjawab dengan hormat. Harvey berkata dengan suara dingin, pergi ke Istana Sakura untuk menyelamatkan keluarga Chiba dan membunuh Kaisar Sakura. Aifis menjawab dengan suara nyaring, ya, Hallmaster, berjanji untuk menyelesaikan misi. Misi ini sangat mendesak bagi saya harap Anda bisa bergegas. Harvey menambahkan. Elvis berkata, Tuan Istana, jangan khawatir tentang ini. Benica, Madonna, dan saya sekarang bekerja di negeri Sakura. Hingga 2 jam, kami menjamin penyelesaian tugas. Itu tidak bisa lebih baik. York. Harvey tersenyum ringan, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Harvey memandang Chiba Ryoma dan berkata, Tuan Chiba, Anda bisa bangun sekarang. Dalam 2 jam paling lama, keluarga Anda akan diselamatkan dan berita kematian Kaisar Anda akan datang. Alasan. Mengapa Harvey begitu yakin adalah karena dia memiliki kepercayaan pada Elvis, Benica dan Madonna. Jika Ishikawa Shuichi masih hidup, mustahil bagi ketiga Elvis untuk melakukan tugas ini. Namun, sekarang setelah Ishikawa Shuichi mati, tidak ada seorang pun di istana yang bukan lagi lawan dari mereka bertiga. Oleh karena itu, selama tidak ada kecelakaan, ketiga Aifis pasti akan dapat menyelesaikan tugas.
Chiba Ryoma berdiri dengan tidak percaya. Bertanya betulkah? Tentu saja. Harvey mengangguk dan berkata, masalah ini tidak hanya berhubungan dengan ayahmu, tetapi juga dengan hidup dan matiku sendiri. Apakah menurutmu aku akan berbohong padamu? Kianya Ryoma memandang Harvey dengan serius dan berkata, Tuan York, jika Anda dapat menyelamatkan keluarga saya kali ini dan membantu keluarga kami membasmi Kaisar, Anda adalah dermawan terbesar keluarga Kianya saya. Di masa depan, tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan, bahkan jika itu naik gunung pedang atau turun lautan api, saya tidak akan pernah menolak. Harvey melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa untuk naik gunung pisau dan turun ke lautan api. Saya hanya berharap Anda tidak akan begitu memusuhi dunia seni bela diri Tiongkok di masa depan. Singkatnya, jika Anda menganggap kami sebagai teman, maka kami secara alami akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Jika Anda menganggap kami sebagai musuh Anda, maka kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Tuan York, selama ini bisa terjadi, keluarga Chibaku akan selalu menganggap Mushenzo sebagai teman. Kianya Ryoma berkata dengan suara keras, lalu mengerutkan kening, dan berkata, tapi, ayahku akan segera datang. Ayahku sudah kehilangan akal sekarang. Jika dia tidak percaya apa yang kamu katakan, apa yang harus aku lakukan? Harvey Shen berkata, jika senior Kianya tidak percaya padaku, maka aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menahan senior Kianya selama mungkin selama 2 jam. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Kianya Ryoma tampak terkejut. Harvey, dia berkata, Tuan York, bukan karena saya tidak percaya pada kekuatan Anda, tetapi kekuatan ayah saya sangat kuat. Bahkan saya belum pernah melihat ayah saya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Harvey dengan menghela nafas panjang, dia berkata, lakukan yang terbaik. Kakak Harvey, ayo bantu kamu. Ya, selama kita bergabung, kita pasti akan bisa menahan Kianya Senpai. Kita bergabung dan menyeret 2 jam seharusnya baik-baik saja. Jian Hen dan Kuang Dao semua berkata dengan keras. Harvey, biarkan aku membantumu juga. Mu Erlene juga berkata dengan keras. Tidak. Harvey menolak secara langsung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh mengambil tindakan. Dia tahu sedikit tentang kekuatan Chiba Shengping. Sangat kuat, sangat kuat. Jika Jian Hen dan yang lainnya membantu, dia benar-benar tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Kakak Harvey, kenapa? Saber gila tiba-tiba menjadi cemas. Tidak ada alasan, ini perintah. Harvey menjawab dengan suara berat. Namun, suara Harvey baru saja jatuh. Tiba-tiba, sebuah suara lembut datang. Harvey, aku menantangmu malam ini. Jika kamu seorang pria, tolong jangan melawan. Aku akan menunggumu di puncak Gunung Wutong selama 1 jam. Jika kamu tidak datang dalam 1 jam, aku akan datang ke kamu. Mendengar suara yang familiar ini, ekspresi Harvey tiba-tiba berubah. Ini, ayahku ada di sini. Kianya Longma memandang Harvey dengan cemas, Tuan York, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Harvey dan Jian Hen juga mendengarnya. Ini adalah suara Kianya Ye Shengping. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Chiba Shengping datang begitu cepat. Pada saat ini, staf dan tamu di klub Bouse juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka hanya mendengar suara dan tidak melihat orang? Apakah itu halusinasi barusan? Harvey menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, jangan panik, karena senior Kianya ada di sini. Secara alami saya akan pergi menemuinya. Bab 1861. Tapi, itu tidak benar. Jian Hen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras. Ada apa? Crazy Blade bertanya dengan curiga. Jian Hen berkata, Erlene tahu cara menggunakan langit, dari sini ke Gunung Wutong, saya khawatir itu akan memakan waktu hingga 15 menit, tetapi mengapa senior Kianya memberi saudara Harvey 1 jam? Baili Longyuan menghela nafas dan berkata, Senior Kianya, ini aku memberikan waktu kepada saudara Harvey untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata Baili Longyuan, Jian Hen dan Kuang Dao segera bereaksi. Faktanya, Harvey sudah lama memikirkan hal ini. Kianya Senpai adalah orang yang mengerti kebenaran, jika tidak dipaksa, dia tidak akan datang untuk berurusan dengannya sama sekali. Justru karena inilah dia berpikir untuk membantu Chiba Shengping kali ini. Kianya Ryoma berkata, Tuan York, mengapa Anda tidak menunggu di sini selama setengah jam sebelum pergi menemui ayahku? Lebih baik menunggu setengah
jam daripada setengah jam sekarang. Pergi. Lakukan saja. Crazy Saber juga buru-buru menjawab. Kebaikan senior Kianye, saya menghargainya. Harvey berkata dengan ringan, dan kemudian berkata, namun, karena senior Kianye telah menuliskan tantangannya, saya tentu saja tidak dapat mundur. Jika saya menunda di sini, jangan pergi. Melihat senior Kianye, apa yang hilang dariku bukan hanya wajah Harveyku, kalian bisa menunggu di sini. Jadi, aku berencana untuk berangkat sekarang dan pergi ke Gunung Wutong, tetapi juga wajah Divine Martial Artsku. Setelah berjalan keluar dari klub OC, Harvey datang ke gang sepi di sebelahnya, lalu melompat dari langit dan terbang ke arah Gunung Wutong. Saat ini, di aula klub OC. Kakak ipar, kakak Harvey sudah pergi menemui senior Kianye. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jian Hen bertanya pada MU Erlene dengan cemas. Wajah MU Singge juga penuh kekhawatiran. Setelah memikirkannya, dia berkata, ayo pergi ke Gunung Wutong. Karena Harvey tidak akan membiarkan kita campur tangan, maka kita tidak akan campur tangan untuk saat ini. Namun, jika Harvey benar-benar tidak bisa menahannya lagi, kami akan membantu. Ini belum terlambat. Oke. Jian Hen dan Guang Dao menjawab. Setelah itu, MU Erlene, Jian Hen dan 5 lainnya, bersama dengan Kianye Ryoma, masuk ke 2 mobil dan langsung pergi ke Gunung Wutong. Pada saat yang sama, Negeri Sakura, Istana Kekaisaran. Pada saat ini, di luar istana, ada pendekar pedang berdiri mengenakan seragam seni bela diri, memegang pedang dan ekspresi serius. Pendekar pedang ini semuanya berasal dari berbagai jalan bintang utara Yidao Liu, dan jumlahnya telah mencapai lebih dari 8.000. Lebih dari 8.000 pendekar pedang telah mengepung seluruh istana. Karena Beichen Yidao Liu diciptakan oleh keluarga Chiba, pendekar pedang ini bukan hanya pendekar pedang Beichen Yidao Liu, tetapi juga pengikut keluarga Chiba. Ketika mereka berkumpul di sini kali ini, mereka ingin menekan kaisar untuk membebaskan keluarga Chiba. Pada saat ini, para penjaga istana seperti musuh yang tangguh, menghadapi pendekar pedang ini. Pedang terhunus di kedua sisi, seolah-olah perang akan segera dimulai. Yawakun, tunggu apa lagi? Cepat beri perintah. Dengan begitu banyak dari kita pasti bisa menyelamatkan Nona dan Nona muda itu. Seorang pria parubaya dengan kimono abu-abu menatap seorang pria parubaya dengan kimono hitam Shen mengatakan sesuatu. Tidak mungkin, Yamato-kun, pesanlah. Selama kita bisa menyelamatkan Nona dan Nona muda itu, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan ragu untuk menunggu. Seorang pria berkimono biru juga menjawab dengan keras. Suara. Pria parubaya bernama Yawakun adalah murid tertua Chiba Katsuhei, Chiba Yamato. Mengenakan kimono abu-abu dan kimono biru adalah murid kedua dan ketiga Chiba Katsupei, Taro Kiawa dan Takahashi Sakata. Dan mereka bertiga juga merupakan pemilik dari 3 gimnasium terbesar di Beichen Yidao Liu. Chiba Yamato tampak serius dan menatap gerbang istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dahekun, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak berbicara? Taro Kinghe bertanya dengan keras. Yawakun, apa kamu takut? Sakata Takashi bertanya dengan dingin. Chiba Yamato mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika Tuan Ryu memberi perintah, apalagi membobol istana untuk menyelamatkan orang, bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengerutkan kening. Namun, Tuan Ryu berkata, ayo tidak jika kamu mengacau, siapapun yang berani mengacau akan dikeluarkan dari Beichen Yidao Liu selamanya. Hei! Taro Kinghe menghela nafas berat, dan berkata, apa yang ditakuti oleh streamer utama? Takut Naruhito di istana? Sakata Gaozi juga menghela nafas dan berkata, ya, selama arus utama mau mengambil tindakan, bagaimana para penjaga di istana ini dapat menghentikannya? Bahkan jika kaisar terbunuh, jadi apa? Kianye Dahe menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak tahu streamer utama? Streamer sangat mencintai negeri Sakura dan orang-orang di negeri Sakura. Bahkan jika dia menderita keluhan, dia tidak akan pernah mengkhianati negaranya. Jika kita benar-benar menghancurkan istana, bunuh kaisar. Kerajaan Sakura tidak akan lagi memiliki tempat untuk arus utama dan keluarga Chiba. Taro Kinghe mengerutkan kening dan bertanya, Yahekun, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Chiba Yamato menjawab, tunggu sebentar, malam ini di tengah malam, jika kaisar tidak membiarkannya pergi, kita akan masuk. Saat itu,
Kami akan melafalkan semua dakwaan, dan kami harus memastikan bahwa arus utama itu komprehensif. Oke, lakukan saja. Taro Kinghe mengangguk sebagai jawaban. Sakata Takahashi menatap Yamamoto Okawa di gerbang istana, dan berkata dengan keras, Yamamoto Okawa, pergi dan beritahu Kaisar, biarkan dia melepaskannya dengan cepat. Jika dia tidak membiarkannya pergi sebelum tengah malam ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kamu berani. Yamamoto Okawa berteriak keras, wajahnya penuh amarah. Coba kita berani. Sakata Takahashi menanggapi dengan suara keras dan melangkah maju. Tepuk tangan. Retak, retak. Chiba Yamato, Kyotaro, dan semua pendekar pedang. Bintang utara Ichidryu semuanya melangkah maju, meledak dengan momentum yang kuat. Yamamoto Okawa penjaga lain tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah ketakutan. Tidak. Mungkin, jumlah Beichen Idaolyu terlalu besar, yang membuat mereka harus takut. Yamamoto Okawa melirik Chiba Yamato dan beberapa yang lain, dan berkata, selama kalian jika Master Arus Utama dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kaisar, Kaisar secara alami akan membebaskannya. Kianba Yamato berkata dengan dingin, kualifikasi apa yang dimiliki Miyagami Naruhito untuk memerintahkan kita melakukan bisnis? Cepat masuk, beritahu kami apa yang kami katakan kepada Naruhito Miyake, dan biarkan dia memikirkannya. Yamamoto Okawa mendengus dingin, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam istana. Pada saat ini, di istana Kaisar, Naruhito sedang duduk di futon berlutut di istana atas kerajaan Sakura, minum teh dengan wajah santai. Ratu berlutut dan duduk di sampingnya dengan hormat, melayani deren dari istana. Beberapa wanita istana yang berpenampilan menawan dan berpenampilan seksi dengan kostum yang indah menari dengan anggun dan memainkan alat musik klasik. Tuk tuk tuk. Saat itu, ada ketukan di pintu. Siapa itu? Miyagami Naruhito bertanya dengan tidak sabar. Shang Huang, ini aku. Suara Yamamoto Okawa masuk. Masuk. Gongxiang Deren menjawab. Pintu kayu berukir itu ditarik terbuka, dan Yamamoto Okawa melangkah masuk. Gongxiang Deren mengambil secangkir teh dan menyesap teh, dan bertanya dengan ringan, ada apa? Yamamoto Okawa sedikit menundukkan kepalanya, menekuk pinggangnya, dan dengan hormat berkata, Shang Huang, Chiba Yamato, dan yang lainnya bertanya padaku. Untuk menyampaikan pesan kepadamu. Kata-kata. Miyagami Naruhito bertanya dengan acuh tak acuh, apa? Yamamoto Okawa menjawab, Chiba Yamato dan yang lainnya mengatakan bahwa sebelum tengah malam ini, jika kamu tidak membiarkan keluarga Chiba pergi, mereka akan hancur. Istana Kekaisaran ada di sini untuk menyelamatkan orang. Haha. Gongxiang Naruhito mencibir dan berkata. Bahkan Qianye Shengping tidak memiliki keberanian. Dari mana mereka memiliki keberanian? Dihukum karena pengkhianatan. Hai. Yamamoto Okawa menjawab, dan buru-buru meninggalkan ruangan. Bab 1862. Sekitar pukul 10 malam. Shenzhou, Aurous Hills, Puncak Gunung Wutong. Bulan sabit menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya dingin. Saya melihat sesosok tubuh berdiri dengan tenang di puncak gunung, memandang ke kejauhan. Ini adalah pria parubaya yang terlihat biasa, tetapi memiliki temperamen yang luar biasa. Pria itu mengenakan kimono putih polos, dan rambut hitam panjangnya yang diikat di belakang kepalanya tertiup angin. Di sampingnya ada pedang putih perak. Cahaya bulan menyinari pria parubaya itu, tanpa sedikit kesepian dan kesepian. Cahaya bulan menyinari pedang ini, membuatnya terlihat sedikit arogan dan kesepian. Orang-orang seperti pedang itu seperti manusia, sangat anggun dan elegan. Pria parubaya ini adalah penguasa nomor 1 negeri Sakura, Dewa Pedang Negeri Sakura Chiba Katsupei. Pedang ini adalah artefak pertama dari negeri Sakura, pedang pegar rumput. Namun, pada saat ini, sesosok terbang dari belakang, dan Harvey yang datang. Setelah tiba di Gunung Wutong, Harvey mendarat dengan mantap di puncak gunung. Qianye Shengping menghela nafas dalam-dalam, tetapi tidak berbalik, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, kamu masih di sini. Harvey berkata, Senior, Anda telah mengirimi saya surat tantangan, mengapa saya tidak bisa datang? Sudah waktunya untuk datang. Chiba Shengping perlahan berbalik dan menatap Harvey, dengan jejak tak tertahankan di matanya. Tapi aku masih di sini.
Harvey tersenyum ringan dan berkata, "Senior, kamu harus tahu orang seperti apa aku ini. Kamu memberiku tantangan, tentu saja aku tidak akan memilih untuk melarikan diri. Ini bukan milikku." Karakter. Saya mengerti kesulitan Anda, jadi jika Anda ingin membunuh saya tidak akan menyalahkan Anda. Qianye Shengping menatap mata Harvey dan berkata dengan penuh emosi, "Wah, sebenarnya aku sangat mengagumimu. Jarang sekali kamu memiliki bakat setinggi itu di usia yang begitu muda. Ketika aku melihatmu, aku seperti melihat teman lamamu." "Senior, apakah teman lama yang Anda bicarakan tentang Dewa Pedang Shenzhou?" tanya Harvey. "Itu benar." Chiba Shengping mengangguk. Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Senior, kamu terlalu meremehkanku. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Pedang Senior. Dan Anda punya waktu untuk tumbuh. Saya percaya, Anda tidak akan butuh waktu lama untuk mengejar ketinggalan." Qianye Shengping berkata dengan tenang, lalu berkata, "Jadi, saya ingin memberi Anda kesempatan lagi. Jika Anda pergi dari sini, aku bisa berpura-pura bahwa kamu belum pernah ke sini." Harvey menggelengkan kepalanya, berkata, "Senior, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, apa yang harus kamu lakukan?" Chiba Shengping berkata dengan tenang, "Ini bukan sesuatu Anda harus khawatir. Mungkin Anda akan melampaui saya di masa depan, tetapi sama sekali tidak sekarang. Jadi, ayo pergi, semakin jauh Anda pergi, semakin baik." "Senior," saya berkata, "saya tidak akan pergi." Harvey menatap Qianye Shengping dengan tatapan menyilaukan, dan berkata, "Sebenarnya, saya sudah memikirkannya. Saya akan bertemu dengan Anda, Senior. Karena saya memiliki kesempatan ini malam ini, Junior berani meminta nasihat Senior, dan saya berharap Senior bisa mengajarimu satu atau dua hal. Apakah kamu benar-benar tidak pergi?" Chiba Shengping sedikit mengernyit, merasa bahwa Harvey agak terlalu keras kepala. "Jangan pergi." Harvey menjawab dengan suara yang mengejutkan. "Karena kamu tidak pergi, aku minta maaf," jawab Chiba Shengping dengan suara yang dalam. Suara itu tidak jatuh. Chiba Shengping terkejut, pakaiannya berkibar, dan momentumnya tiba-tiba meledak. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti tanah longsor. Lapisan batu tebal di puncak seluruh gunung retak dalam sekejap, lalu hancur dan berubah menjadi abu. Paksaan besar menyebar dari tubuh Chiba Shengping, langsung mencakup radius 10 mil. Panjang. Puncak utama tempat Harvey dan Chiba Shengping berdiri mulai bergetar. Lalu, gemuruh. Pada saat ini, semua gunung di area pemandangan Gunung Wutong bergetar, seolah-olah gempa besar telah terjadi. Di langit, angin bertiup, dan udara meledak menjadi suara berderak, seperti guntur yang teredam. Sebuah paksaan sedalam banjir, seperti zat, menghancurkan Harvey. Di bawah tekanan Seon ini, Harvey sangat kewalahan sehingga dia tidak bisa bernapas, dan tubuhnya terguncang ke belakang selangkah demi selangkah. Harvey juga penuh dengan momentum, dan akan mengeluarkan paksaan untuk bersaing dengannya. Bum bum bum. 2. Gelombang paksaan di puncak gunung, meluncurkan tabrakan, seperti tabrakan gunung, setiap tabrakan, ada ledakan yang mengejutkan. Di puncak gunung, dan gunung-gunung di sekitarnya, tidak dapat menahan kerusakan akibat dua kekuatan paksa ini, dan lubang-lubang besar meledak. Namun, paksaan Chiba Shengping terlalu kuat, dan Harvey keras kepala untuk menolaknya, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan dari Chiba Shengping. Pemaksaan ini membuatnya merasakan jantung berdebar-debar. Setelah mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut, Harvey tidak bisa menahannya lagi. 9 transformasi dewa dan iblis. "Tuan!" Dengan teriakan keras, tinggi Harvey langsung dinaikkan menjadi lebih dari 2 meter, otot-ototnya menonjol, dan kemejanya langsung meledak. Panjang. Seluruh gunung berguncang, dan bebatuan di bawah kakinya hancur. Tubuh emas. Kekuatan supernatural. Setelah mengaktifkan status tubuh, Harvey tidak ragu-ragu, dan terus menyalakan 2 status lainnya yang telah ia kuasai. Dalam sekejap, tubuh Harvey bersinar dengan cahaya keemasan, dan benang emas perlahan beredar di sepanjang tendon di tubuhnya. Namun, Rao adalah Harvey yang telah mengaktifkan keadaan 3 kali lipat, tetapi dia masih tidak bisa menahan tekanan dari Chiba Shengping. Ledakan. Ledakan. Ledakan.
Harvey terus melangkah mundur. Setiap kali dia menginjak tanah, jejak kaki yang dalam akan menginjak tanah. Setelah mundur 5 atau 6 langkah lagi, Harvey menjejakkan kakinya dengan kuat ke dalam batu, membungkuk ke depan, dan mati-matian menahan tekanan. Harvey menggeram pelan, tangannya mengepal, otot dan tendon di tubuhnya membengkak dan menonjol, dan wajahnya menjadi lebih merah. Terlalu kuat. Itu terlalu kuat. Baru sekarang dia tahu berapa banyak air yang dimasukkan ke dalam Chiba Shengping. Jika Chiba Shengping sedikit lebih serius pada waktu itu, dia tidak akan bisa memblokir pedangnya sama sekali, dan dia akan dipenggal. Mungkinkah ini adalah pembangkit tenaga listrik pada periode yang sama dengan Dewa Pedang Shenzhou? Benar-benar luar biasa. Harvey berpikir bahwa kekuatannya saat ini cukup kuat, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih jauh di belakang. Dia tidak berpikir bahwa kekuatannya saat ini dapat mengalahkan Chiba Shengping. Namun, saya harus menahan tekanan dan menundanya setidaknya selama 2 jam. Pertempuran ini harus dianggap sebagai semacam pelatihan untuk dirimu sendiri. Bertarung. Harvey meraung, dan di bawah paksaan tirani ini, dia melangkah maju. Panjang. 1 langkah. Panjang. 2 langkah. Panjang. 3 langkah. Setiap langkah di tanah tampaknya memiliki berat beberapa ton, menyebabkan gempa besar. Namun, tepat setelah Harvey mengambil 3 langkah, dia tiba-tiba merasa bahwa paksaan yang lebih kuat dan mendominasi berguling. Jika paksaan tadi hanya bisa dianggap sebagai sungai yang mengamuk, maka paksaan sekarang seperti lautan luas. Bum bum bum. Yor. Harvey tidak tahan lagi, tubuhnya terguncang dan dia terus mundur. Wah, apakah kamu pergi sekarang? Chiba Shengping bertanya dengan tenang. Jangan pergi. Harvey meraung, karena tekanannya terlalu besar, darah di seluruh tubuhnya mendidih, dan kulit di tubuhnya menjadi merah, seperti api. Kamu benar-benar tidak pergi? Mata Chiba Shengping menjadi dingin. Tidak pergi. Raungan datang dari tenggorokan Harvey, mengguncang dunia, mengungkapkan keinginan yang pantang menyerah. Bab 1863. Raungan itu tidak berhenti. Harvey membanting kakinya, menendang tanah, dan berteriak keras. Pertempuran. Boom. Batu. Di bawah kakiku dengan ketebalan lebih dari 10 meter langsung jatuh dan runtuh. Harvey seperti pedang penakluk segalanya, merobek penghalang paksa di depan dan menembaki Chiba Shengping. Tubuhnya melintasi puluhan meter jauhnya, dan saat dia mendekati kiannya Shengping, tendangan volinya menjadi pukulan dan menghantam kiannya Shengping. Panjang. Sebuah pukulan diledakkan, momentumnya seperti pelangi, nyala api keemasan menyala, dan tinju yang mendominasi dan ganas pecah. Udaranya seperti kaca, dan langsung dihancurkan oleh pukulan, membuat suara berderak. Melihat Harvey datang dengan pukulan, Chiba Shengping seperti batu, berdiri diam. Niat pedang putih murni berubah menjadi perisai, menutupi Chiba Shengping di dalam. Pada saat perisai niat pedang mengembun dan terbentuk, pukulan Harvey sudah hancur. Ledakan. Pukulan. Itu seperti pendobrak, mengenai perisai niat pedang dengan keras, dan ledakan keras meletus. Lagi dan lagi. Fist. Inten dan Sword Inten meluncurkan konfrontasi sengit, menembakkan guntur dan kilatan petir. Namun, tidak peduli seberapa kuat pukulan Harvey, itu masih tidak bisa mengguncang perisai niat pedang. Sebaliknya, niat tinju Harvey terkoyak lapis demi lapis oleh niat pedang tajam ini. Qianye Sheng berdiri di sana dengan tenang, menatap Harvey dengan wajah tenang, dan berkata, "Wah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Jarak antara kamu dan aku terlalu besar. Jika kamu terus bertarung, aku pasti akan menyakitimu. Jadi pergilah dan pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran." Harvey mempertahankan postur meninjunya dan berkata dengan keras, "Aku tahu ada kesenjangan besar antara aku dan kamu, tapi aku selalu percaya pada satu kebenaran. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus berani menantang yang kuat. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang yang kuat, maka tidak mungkin menjadi yang kuat. Karena itu, jika saya benar-benar dibunuh oleh senior saya dalam pertempuran ini, saya tidak menyesal." Chiba Shengping menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Wah, kamu benar-benar terlalu paranoid. Ada idiom di Shenzhou Anda yang dikatakan dengan baik, yang disebut, tepat setelah itu mudah dipatahkan. Kadang-kadang Anda harus tahu bagaimana untuk maju dan mundur, mengetahui keuntungan dan kerugian Anda,
dan kemudian Anda dapat melindungi diri Anda dengan lebih baik. Kamu masih muda, jalan di depan masih panjang, dan tidak ada gunanya kehilangan nyawamu sekarang. Senior, aku akan menyimpan kata-katamu di hatiku. Tapi, pertempuran malam ini, saya tidak akan pernah mundur. Suara itu tidak jatuh. Harvey mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan mengerahkan kekuatan daging, kekuatan sejati dan niat tinju, dan meledak ke arah Chiba Shengping. Dalam. Sekejap. Dong dong dong. Satu demi satu terbakar tinju api emas itu seperti meteor, dan menghantam Chiba Shengping. Tinju yang pada seperti hujan menghantam perisai niat pedang, dan semburan guntur yang teredam meledak. Niat tinju ditembakkan Hijianyi tampaknya telah berubah menjadi gelombang, menyebar ke segala arah. Bergemuruh. Batu. Di gunung tempat keduanya berada retak di area yang luas, dan gunung-gunung di sekitarnya juga terpengaruh, dan sejumlah besar batu hancur. Itu meledak di mana-mana. Namun, tidak peduli seberapa kuat niat tinju Harvey, dia masih tidak bisa menembus perisai niat pedang Chiba Shengping. Setelah Harvey melemparkan ribuan pukulan, Chiba Shengping melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Perisai sword intent yang menyelubunginya tampaknya telah berubah menjadi sungai yang deras, bergegas menuju Harvey. Ya. Harvey mengerang, dan seluruh orang langsung pingsan. Setelah terbang selama 100 detik, Harvey mampu menstabilkan tubuhnya. Meskipun ada perisai emas untuk dilawan, Harvey masih memiliki mulut berdarah di tubuhnya. Harvey menatap Qianye Shengping dengan ekspresi terkejut, dan badai melonjak di hatinya. Bagaimana niat pedang Chiba Shengping bisa begitu kuat? Tidak hanya menghancurkan perisai tubuh emasnya, tetapi juga menghancurkan tubuh fisiknya yang kuat. Yang lebih penting adalah bahwa sampai sekarang, Chiba Shengping bertahan, dan belum menembak sama sekali. Tepat ketika Harvey linglung, Qianye Shengping berkata dengan ringan, "Wah, kamu seharusnya melihat kesenjangan antara kamu dan aku. Jika kamu terus bertarung, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Apakah kamu masih begitu terobsesi?" Harvey Changhe menghela nafas keruh, dan berkata dengan suara keras, "Senior Qianye, bertarung melawan yang kuat akan membuat darahku mendidih, dan itu juga akan menginspirasi semangat juangku yang tak terbatas. Jadi, senior, jangan menyerah lagi. Ayo ambil tindakan. Selanjutnya, aku juga akan ini nyata." Harvey mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan teriakan keras dari mulutnya. Pedangnya datang. Om. Diiringi suara kicau pedang. Saya melihat bahwa pedang primordial muncul di tangan Harvey. Chiba Katsuhei adalah pendekar pedang yang kuat, bertarung dengan pedangnya juga bisa mengasah kendonya sendiri. Perang. Harvey mengepalkan pedang primordial dengan erat, berteriak, dan mengayunkan tubuhnya, bergegas menuju Qianye Shengping di puncak gunung. Saat ini, Harvey tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir emas, melewati 100 meter dalam sekejap. Pada saat mendekati Chiba Shengping, Harvey langsung menikamnya ke arah Chiba Shengping. Ling Tianyi Jian. Hah! Dengan pedang yang ditusukkan, niat pedang Ling Tian meledak seketika, dan menyatu menjadi satu titik, menusuk Chiba Shengping. Niat pedang emas menyapu langit malam seperti meteor, menyilaukan. Pada saat Harvey menikam pedang, Chiba Shengping tetap tidak bergerak, tetapi dengan tenang menyaksikan pedang itu menusuk ke arahnya. Dentang. Pedang. Ini menabrak perisai niat pedang, membuat suara tabrakan yang tajam. Dua niat pedang, putih dan emas, bertarung dengan sengit, dan niat pedang yang dihasilkan penuh dengan kekuatan destruktif. Itu memotong lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya di bebatuan di pegunungan sekitarnya. Pedang Harvey menyatukan semua maksud pedang, jadi kekuatan yang meletus belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dengan pedang yang begitu kuat, Rao masih tidak dapat menembus perisai niat pedang Chiba Shengping. Pada saat ini, hati Harvey benar-benar terkejut. Seberapa kuat Chiba Katsupei untuk menghentikan serangan gencarnya sendiri? Chiba Shengping menghela nafas pelan, lalu melambaikan tangan kanannya lagi. Wah! Niat. Pedang besar berwarna putih bersih muncul lagi. Niat pedang Harvey langsung hancur. Harvey menjerit kesakitan, dan dia dipukul lagi dengan pedang. Kali ini, Harvey terbang lebih dari 200 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Perisai tubuh emas Harvey rusak lagi, dan bekas pedang berdarah di tubuhnya bertambah banyak. Namun, kali ini Harvey tidak memiliki jeda. Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia langsung menggunakan jurus pamungkasnya.
Pedang itu ada di dunia. Harvey berteriak keras, dan tangan kanannya yang memegang pedang itu mengayun dengan keras. Desir. Dengan ayunan pedang, pedang yang ganas dan kejam akan menyebar sembarangan, mewarnai langit malam di atas menjadi emas yang mempesona. Niat pedang ini berubah menjadi 100.000 pedang terbang emas dalam sekejap, menerangi area pemandangan Gunung Wutong seperti galaksi yang memenuhi langit. Pergi. Ketika 100.000 pedang terbang dipadatkan dan dibentuk, Harvey, seperti seorang komandan yang memimpin ribuan pasukan, mengarahkan pedangnya ke depan. Tiba-tiba. Wus. 100.000 pedang terbang emas meraung langsung, seperti meteor padat, menembaki Chiba Shengping di puncak gunung. Hanya nafas. Chiba Shengping secara pribadi ditelan oleh 100.000 pedang terbang emas ini. Bab 1864. Detik berikutnya. Dong dong dong. Bum bum bum. Suara. Benturan dan ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit malam, seperti guntur yang menggelegar. Sejumlah besar batu terbang ke langit, dan hancur berkeping-keping oleh niat pedang yang ganas dan keras. Harvey menatap tajam ke puncak gunung di kejauhan, detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat. Dia tidak menyangka pedang ini akan melukai Chiba Shengping, tapi setidaknya itu harus mampu mematahkan pertahanan Chiba Shengping. Juga menunggu sekitar 3 menit. Ketika 100.000 pedang terbang emas menghilang dan pasir serta batu menyebar, Harvey mendongak. Saya melihat bahwa gunung lebih dari 900 meter langsung runtuh sepertiga, dan dibandingkan dengan gunung-gunung di sekitarnya, itu jauh lebih pendek. Di sisi lain, Chiba Shengping berdiri dengan tenang di puing-puing, tanpa kerusakan pada tubuhnya, bahkan tidak ada jejak debu di pakaiannya. Pedangnya, pedang burung pegar rumput, masih berdiri di sampingnya, tidak bergerak. Harvey langsung tercengang, merasa bahwa dia tidak melawan seseorang, tetapi seorang dewa. Bahkan ketika menghadapi Shuichi Ishikawa sebelumnya, dia tidak merasa sepucat dan tidak berdaya ini. Tampaknya jika saya ingin menunda waktu, itu tidak hanya sesederhana untuk bertindak hal yang nyata, tetapi untuk melawan dengan seluruh kekuatan saya. Qianye Shengping memandang Harvey, menunjukkan senyum puas, dan berkata, "Wah, aku benar-benar tidak melihatmu salah. Kamu masih muda, tidak hanya memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi juga memahami niat pedang tingkat raja, dan gerakan pamungkas yang kamu gunakan bahkan lebih kuat. Sungguh menakjubkan bahwa setiap gerakan lebih kuat dari setiap gerakan. Tidakkah kamu harus menantangku? Lalu mari kita lanjutkan." Harvey sedikit mengernyit dan berkata, "Senior, aku tahu kamu sangat kuat. Tapi kamu tidak pernah bergerak. Apakah kamu terlalu meremehkan junior?" Chiba Shengping menjawab, "Ketika saya berpikir saya harus bergerak, saya secara alami akan bergerak. Ternyata senior ingin melihat kekuatan saya yang sebenarnya, maka saya akan melakukan apa yang diinginkan senior." Harvey menjawab dengan suara yang mengejutkan, dan kemudian dengan pedang lain, dia membantingnya ke arah Chiba Shengping. Niat pedang yang lebih kejam dan mendominasi mengamuk. Pedang mengubah segalanya. 4 dewa. Qinglong, Bai Hu, Suzaku, Xuanwu. 4 kejahatan. Tao Tie, Keyes, Ting Tu, dan Qiongqi. Ledakan niat pedang berubah menjadi 100.000 pedang terbang, dan kemudian pedang terbang ini diatur ulang dan berubah menjadi penampilan 4 binatang besar dan 4 binatang. Binatang buas dari 4 pedang dan binatang buas dari 4 pedang berdiri dengan bangga di langit, agung dan mendominasi, seperti penjaga Harvey. "Pergi," teriak Harvey Zen, dan mengarahkan pedangnya ke depan. Ditemani oleh raungan, binatang dari 4 pedang dan binatang dari 4 pedang tampaknya memiliki hubungan dengan hati Harvey, dan menabrak Qianye Shengping dari segala arah. Bang bang bang. 4 pedang besar binatang ilahi dan 4 pedang besar binatang ganas menghantam perisai niat pedang yang dipadatkan oleh Chiba Shengping, dan meledak seperti suara yang menghancurkan. Niat pedang putih dan emas saling terkait, seperti aliran deras yang mengalir deras ke segala arah. Ledakan. Aku melihat gunung yang berdiri di bawah kaki Chiba Shengping terus runtuh ke bawah, dan gunung-gunung di sekitarnya juga dihancurkan oleh 2 pedang yang saling terkait, yang meledak dengan raungan yang mengejutkan. Namun, sama seperti 4 pedang besar binatang ilahi dan 4 pedang besar binatang ganas bertabrakan dengan maksud pedang Chiba Shengping yang kental, mereka langsung terkoyak oleh maksud pedang putih murni dan runtuh. Waktu. Sejumlah besar pedang terbang emas menyebar dan tersebar di langit, seolah-olah mereka akan menghilang kapan saja. Harvey menggigit giginya dan mengayunkan pedangnya lagi, melampiaskan niat pedang yang lebih keras. Formasi pedang utama.
di antara lampu listrik dan batu api. Berdengung. Pedang. Terbang emas yang melayang di udara itu mengeluarkan suara jeritan pedang yang nyaring, seolah-olah mereka hidup kembali. Bahkan pedang terbang emas yang bobrok atau hancur itu dipadatkan kembali dan dibentuk. Wus! Disertai dengan semburan suara melengking dan menusuk. Saya melihat bahwa 100.000 pedang terbang emas mulai terbang di sekitar Chiba Shengping, membungkusnya. Wah! 100.000. Pedang terbang ini terbang dan melayang, seolah berubah menjadi tornado pedang yang kokoh, menghubungkan langit dan pegunungan. Bum bum bum. Auman. Yang memekakan telinga bergema, dan gunung di bawah kaki Chiba Shengping dan pegunungan di sekitarnya terus runtuh. Array start. Harvey mengayunkan pedang dan berteriak keras. SSSST. Saya melihat bahwa pedang terbang emas yang mengelilingi Chiba Shengping menembak sekaligus menuju pusat Chiba Shengping. Pedang terbang emas yang tak terhitung jumlahnya seperti aliran deras, menenggelamkan Chiba Shengping. Dentang-dentang. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya ini menabrak perisai niat pedang yang diringkas oleh Chiba Shengping, dan suara bel berbunyi. Namun, tidak peduli seberapa ganas kekuatan serangan pedang terbang ini, mereka masih tidak dapat menembus perisai niat pedang Chiba Shengping. Sebaliknya, pedang terbang emas yang terbang dihancurkan oleh niat pedang pada perisai niat pedang. Harvey menggertakkan giginya, dan pedang primordial menunjuk ke arah formasi pedang, terus-menerus mengeluarkan niat pedang. Pedang terbang emas yang terbang menuju Chiba Shengping dihancurkan dalam jumlah besar, dan dibentuk oleh sejumlah besar kondensasi, dan terus menembaki Chiba Shengping. Sekarang juga, seluruh formasi pedang terus-menerus dihancurkan dan dipadatkan lagi dan lagi, tanpa henti. Melihat bahwa formasi pedang tidak efektif, Harvey tidak ragu-ragu, mengerahkan semua kekuatan sejati dan kekuatan Buddha Lotus di tubuhnya, dan kemudian melafalkan formula ajaib di dalam hatinya. Segel Kaisar membakar langit. Segel Kaisar Yan, Segel Kaisar King, Segel Kaisar Dunia Bawah. Segel Kaisar Es, Segel Kaisar Putih, dan Segel Kaisar Menelan. Dalam sekejap, daoin besar dan kecil dari telapak 6 kotak yang berisi 6 jenis energi muncul di sekitar tubuh Harvey. Penekanan. Harvey melambaikan tangan kanannya dengan keras. Uhuk-uhuk. Liu Fang daoin terbang langsung, dan langsung meluas hingga lebih dari 1000 meter, dari atas ke bawah, dan menekannya ke arah Chiba Shengping. Ketika segel 6 pihak ditekan, pedang terbang emas di bawah menyerah secara otomatis. Pedang terbang dalam formasi pedang menembak Chiba Shengping dari sekitarnya, dan segel 6 pihak menekan Chiba Shengping dari atas. Formasi pedang dan segel besar bekerja sama dengan sangat baik. Ini juga salah satu combo skill yang digunakan Harvey. Chiba Shengping menatap langit, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Dia jelas merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam segel heksagonal di langit. Chiba Shengping melirik Harvey, dan di dalam hatinya, Harvey penuh kekaguman. Namun, setelah dikagumi, dia merasa sedikit sedih dan menyesal. Mengapa Cina selalu memiliki talenta muda yang keluar dalam jumlah besar? Mengapa bukan negeri Sakura? Benarkah seperti yang Ye Jun katakan, keberuntungan dan warisan negeri Sakura tidak sebaik Shenzhou? Itu benar. Shenzhou telah melewati puluhan ribu tahun, dan keberuntungan serta warisannya memang jauh lebih kuat daripada negara Sakura. Tepat ketika Chiba Shengping berpikir, Bang Yan. Din telah memimpin dalam menekannya, seolah-olah Gunung Tai menekan puncak. Perisai niat pedang yang diselimuti Chiba Shengping bergetar, dan suara gunung besar bertabrakan. Selain itu, setelah segel kaisar yang bertabrakan, kekuatan 8 teratai api desolate yang terkandung di dalamnya juga mengamuk. Api yang berkobar membakar perisai Sword Inten dengan sembarangan, seolah membakarnya langsung menjadi abu. Bang bang. Bang bang bang. Sementara segel kaisar yang bertabrakan, 5 segel besar lainnya juga terbanting satu demi satu. Setiap kali terkena, bumi bergetar. Setiap kali terkena, gunung tempat Chiba Shengping berdiri runtuh puluhan meter. Bab 1865. Saat itulah semua segel besar 6 arah terbanting, dan ketika 100.000 pedang terbang emas dalam formasi pedang terbang pada saat yang sama. Ledakan. Gunung tempat Chiba Katsuhira berdiri terus runtuh, dan tidak bisa berhenti. Batu-batu berguling, asap membubung ke langit. Di bawah selubung batu dan asap, Harvey tidak bisa lagi melihat Chiba Shengping. Namun, Harvey tidak berhenti menyerang,
tetapi terbang, muncul di langit, dan segera mengangkat tangan kirinya dan memukulnya. Langkah pamungkas aktif lagi. The Great Wilderness memenjarakan palm surgawi. Membalikkan galaksi kekacauan. Dengan satu telapak tangan itu meledak, dan puluhan ribu telapak tangan raksasa terbakar dengan api keemasan, seperti badai yang dahsyat, membawa kekuatan penghancur dan menutupinya. Dong dong dong. Telapak tangan emas yang lebat berguling, dan aumannya mengguncang langit, dan bahkan menyebar ke kota Auros Hills. Banyak orang di kota mengikuti reputasi itu dan melihat ke langit, tetapi mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal, apalagi apa itu. Saat ini, area pemandangan Gunung Wutong. Tepat ketika 3 gerakan pamungkas utama meletus dengan kekuatan tertinggi pada saat yang sama, gunung tempat Chiba Shengping berada benar-benar runtuh. Gunung-gunung di sekitarnya juga runtuh satu demi satu. Batu dan asap membubung, seolah membentuk awan jamur. Di bawah awan jamur, sekelompok cahaya menyala muncul, dan kelompok cahaya menyebar, meliputi area 1000 meter. Dan energi yang meledak bahkan lebih ganas, membuat Harvey tidak bisa mendekat, dan hanya bisa terus terbang. Saya tidak tahu berapa lama. Sampai kelompok cahaya itu menghilang dan asapnya hilang. Mendesah. 2 suara pemecah udara yang tajam bergema di langit. Harvey mendongak dan melihat bahwa 1 orang dan 1 pedang naik ke langit dari bawah dan muncul di langit. Itu adalah Chiba Shenghei dan pedangnya. Adapun bagian bawah, radius lebih dari 1000 meter, lebih dari selusin gunung telah diratakan dengan tanah, seolah-olah dikeluarkan dari udara tipis. Pada saat ini, Chiba Shengping berdiri di langit dan menatap Harvey dengan tenang. 3 jurus pamungkas barusan gagal melukainya sedikit pun, dan bahkan pakaiannya tidak rusak sama sekali. Satu-satunya hal yang dilakukan Harvey adalah menghancurkan perisai niat pedang yang diringkas oleh Chiba Shengping. Namun, meski begitu, Chiba Shengping masih sangat terkejut. Bagaimanapun, Harvey sangat berbeda dari kultivasi dan kekuatannya, tetapi Harvey mampu menembus pertahanannya melalui kekuatan tempur supernya. Ini tidak lagi sederhana. Setelah lama terdiam, Qianye Shengping berkata dengan ringan, "Nak, kamu sekarang jauh lebih kuat daripada yang kukira. Kamu memang memenuhi syarat untuk membiarkan aku mengambil tindakan." Meskipun Harvey khawatir, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Alih-alih menunjukkan rasa takut, dia berkata dengan suara keras, "Senior, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika aku tidak bisa menahannya, itu hanya akan membuktikan bahwa aku tidak cukup kuat." Suara mendesing. Pedang pegar rumput yang tergantung di sampingnya terbang keluar dan menancap di gunung di kejauhan. Segera, Chiba Shengping menunjukkan dari udara. Meskipun Chiba Katsupei tampaknya mengacungkan jarinya dengan ringan, niat pedang yang meletus luar biasa dan perkasa. Harvey merasa bahwa jiwanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Memanggil. Niat. Pedang putih murni, seperti pedang padat, melesat ke arah Harvey. Pedang ini berubah dari niat pedang tidak hanya mengandung niat pedang yang menakutkan, tetapi juga kecepatannya sangat cepat. Harvey bahkan tidak bisa menangkap lintasan dan bayangan dari tembakan terbang pedang. Selain itu, Harvey bahkan tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik dan menghindar. Dia hanya bisa mengandalkan persepsi yang lemah untuk mengangkat pedang primordial di tangannya untuk memblokir. Dentang. Pedang-pedang putih murni. Ini menghantam bilah pedang primordial dengan keras, dan terdengar suara guntur. Harvey mengeluarkan erangan teredam, dan terbang dengan pedangnya terbalik. Bum bum bum. Yor. Harvey meruntuhkan lebih dari selusin gunung sebelum dia jatuh ke dalam tumpukan puing. Harvey berbaring di puing-puing, merasa seolah-olah lengannya akan patah. Meskipun dia baru saja memblokir pedang Chiba Shengping, bahu, dada, dan lengan Harvey dipotong dengan beberapa luka dalam. Hanya dengan satu pedang, Harvey tidak hanya mematahkan perisai emasnya, tetapi juga tubuhnya. Terlebih lagi, jika bukan karena persepsinya yang kuat, aku khawatir pedang tadi cukup untuk menembus tubuhnya. Harvey ngeri, dan keringat dingin muncul di dahinya. Meskipun Chiba Shengping hanya menunjuk satu jari, gerakannya tidak bisa lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa tidak ada gerakan, hanya jari acak. Namun, niat pedang, kekuatan mematikan, kekuatan destruktif, dan kekuatan destruktif yang keluar dari jari ini lebih menakutkan daripada semua jurus pamungkas yang baru saja dia lakukan. Kembali ke dasar. Jalan menuju kesederhanaan. Tanpa diduga, kendo Chiba Shengping telah mencapai tingkat yang luar biasa.
Harvey merasa bahwa dengan kekuatan Chiba Shengping saat ini, dia bahkan bisa melawan Tian Dao. Saya tidak tahu kapan saya akan dapat mencapai alam seperti itu, dan itu adalah langkah pamungkas yang mengejutkan untuk menembak sesuka hati. Lebih penting lagi, Harvey merasa bahwa Chiba Shengping mungkin bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatannya. Dia sangat ragu, apa yang telah dicapai oleh kultivasi Chiba Shengping saat ini? Itu pasti jauh melampaui alam reinkarnasi. Sejauh yang diketahui Harvey, masih ada beberapa alam di atas alam reinkarnasi. Alam Yushen, alam bela diri ilahi, alam prasejarah, alam duotian, alam penciptaan, alam spiritualitas, alam dao ilahi. Dia menduga bahwa kultivasi Chiba Shengping mungkin berada di atas alam prasejarah. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Untuk pria kuat seperti Chiba Shengping, apakah itu kultivasi dan kekuatan, dia tidak bisa menebak. Lagi pula, dia belum melangkah ke level yang lebih tinggi. Harvey menahan rasa sakit di tubuhnya, menyalakan kondisi tubuh emas dan kondisi roh lagi, memperkuat pertahanan dan kekuatan penyembuhan dirinya, dan kemudian berbalik dan bergegas ke langit. Pada saat bergegas ke langit, Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun, dia langsung menebas ke arah Qianye Shengping dengan pedang. Desir. Pedang terbelah, dan niat pedang meledak. Sword Inten berubah menjadi pedang raksasa emas sepanjang 1 kilometer, dan menebas ke arah Chiba Shengping di langit. Gemuruh. Sebelum pedang ini jatuh, puncak gunung di bawah runtuh satu demi satu, dan kerikil berguling. Menghadapi pedang Harvey, wajah Chiba Shengping tenang, Gubo tidak terkejut, tetapi mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut mengelusnya. Desir. Gambarlah dengan satu jari. Panjang. Langit. Dan bumi dalam radius puluhan mil bergetar hebat. Wah! Di area pemandangan Gunung Wutong, ombak besar naik dari air terjun, sungai, dan danau ke langit, yang sangat spektakuler. Burung-burung dan binatang buas bahkan lebih ketakutan dan melarikan diri tanpa pandang bulu. Hanya dengan satu jari, gunung dan sungai terguncang, dan bumi bergetar. Saat itulah Chiba Katsupei menggambarnya dengan satu jari. Niat pedang putih murni berubah menjadi bilah cahaya besar, dan menghantam pedang yang dipotong oleh Harvey. Detik berikutnya. Bang! Kedua. Pedang bertabrakan di udara, dan ada ledakan seperti retakan langit dan bumi. Niat pedang yang ditembakkan langsung memotong gunung di bawah dengan bukaan yang rapat. Namun, kurang dari 3 detik. Niat pedang yang dilontarkan Harvey langsung runtuh. Bilah raksasa emas yang dipadatkan oleh niat pedang juga langsung runtuh, seperti selembar kertas. Melihat pedang yang dia buat patah, hati Harvey bergetar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke samping untuk menghindar.